Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adanti Kaila dari kelas Bumi kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi ceramah tentang keistimewaan dari bulan puasa. Nah, dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibanding ibadah lainnya adalah hadis qudsi berikut, yang berisi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang memberikan balasan dengannya. Secara substansi, hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan secara istimewa di sisi Allah SWT. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran sesuatu kepada Allah SWT juga terjadi, seperti Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah atau rumah Allah. Kata bait disandarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat memiliki kedudukan tinggi dibandingkan tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar, yaitu bukannya semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya, seolah menegasikan ibadah-ibadah yang lainnya? Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dibanding amal ibadah lainnya? Nah, berikut beberapa pendapat di antaranya. Nah, yang pertama, itu ada puasa adalah ibadah yang tidak terjerumus dalam riya atau pamer. Nah, puasanya ini merupakan ibadah yang bersifat abstrak, yang artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak. Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat, dan lainnya, antara orang yang sedang sholat bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang bukan. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dan yang tidak juga demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya atau pamer, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan. Misal, ada orang yang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya itu. Ia berkata, saya ini sedang berpuasa loh. Nah, tapi sekali lagi, itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bila terjerumus dalam riya melalui gerakan ataupun ucapan. Yang kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Nah, ketika makan dan minum tidak masuk ke dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu atau syahwat merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Nah, yang ketiga, pahala puasa itu lebih besar dibandingkan ibadah lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah itu sudah ditentukan pahala yang diperoleh dari mulai dilipatkan 10 kali, 700 kali, sampai Allah kehendaki. Nah, yang keempat atau yang terakhir, pahala melihat Allah SWT. Dalam kitab Durrah An-Nasihin halaman 13, Syekh Utsman Syakir dengan mengutip pernyataan dari Abdul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa ada penghalang apapun. Nah, selain itu juga ada beberapa keutamaan bulan Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sahih. Salah satu contohnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berisi bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk dan furqan atau pembeda. Nah, selain itu juga ada malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Lailatul Qadar digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebut demikian karena pada malam Lailatul Qadar, umat muslim bisa mendapat keberkahan yang nilai sama dengan 1000 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malaikat dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah katanya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.